Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Fatmawati, NIM 192111038 dari kelas H5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi hukum. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat serta proses yang timbul dari hubungan sosial yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni yang diantaranya kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang menerangkan adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam pada masalah masyarakat yang utamanya diwujudkan pada masyarakat Islam. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal dapat disimpulkan bahwa perdebatan seputar perbedaan kekuasaan antara wahyu dan akal sudah ada sejak dahulu dan banyak diantaranya pada golongan mutakalim. Dalam hukum Islam, tarik-menarik antara idealisme dan realisme terjadi karena adanya ketentuan nas yang mesti dilakukan dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya, sedangkan perubahan dalam hukum Islamnya terletak pada kondisi sosial budaya. Hukum Islam adalah pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat dasar pembentukan Islam. Yang pertama, berangsur-angsur dalam penetapan hukum, dan yang kedua, mengefisienkan pembuatan undang-undang, dan yang ketiga, memberikan kemudahan dan keringanan. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Cahyani, NIM 192111041 dari kelas S5B. Saya akan melanjutkan materi bab 5, yaitu tentang hukum Islam pada zaman sahabat. Pasca Nabi Muhammad meninggal, persoalan umat muslim pada periode ini ditangani oleh para sahabat. Perbedaan pada zaman sahabat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Al-Quran, kedua, yang disebabkan oleh sifat sunnah, dan yang ketiga dalam penggunaan ra'yu. Lalu bab 6 tentang hukum Islam pada masa tabi'in dan tabi'in. Masa tabi'in merupakan masa yang dipenuhi permasalahan perkembangan wilayah politik Islam yang semakin luas, kehidupan masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Ada pula sumber hukum masa tabi'in, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ra'yu. Pada masa tabi'in munculnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam, antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali. Lalu bab 7 tentang hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Mazhab adalah komunitas yang memakai paham tertentu dan membentuk sebuah kelompok yang khas yang membedakan dari yang lainnya. Faktor yang menyebabkan berkembangnya hukum Islam pada periode ini adalah luasnya wilayah Islam. Para ulama dalam peraturan perundang-undangan yang memberi fatwa telah menguasai metode tasyri' secara luas dan mudah. Telah dibukukannya beberapa sumber hukum yang dibutuhkan oleh para ulama, hakim, mufti, yaitu Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, fatwa tabi'in, antusiasme masyarakat dalam menyelaraskan seluruh aspek kehidupan agar sesuai dengan syariat Islam. Lalu bab 8 tentang hukum Islam pada masa taklid. Dalam perkembangan hukum Islam pada masa taklid, yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam fase ini muncul gejala untuk mengikuti pendapat para ahli sebelumnya. Para ahli hukum dan dalam masa ini tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, akan tetapi mereka sekedar mengikuti pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Novita Sekarwati, NIM 192111043, akan mencoba melanjutkan materi dari Mbak Putri Nur Cahyani. Langsung saja bab 9, yaitu mengenai hukum Islam pada zaman modern. Modernisme dalam fikih Islam adalah rangkaian pikiran dan aliran dalam ijtihad fikih Islam untuk mengubah paham-paham
adat istiadat, dan institusi lama yang disesuaikan dengan suasana yang baru, yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasi hukum Islam pada zaman modern dalam bentuk perundang-undangan di negara muslim sebagian besar hanya yang berkenaan dengan hukum keluarga atau hukum personal, dan hanya sebagian kecil negara yang mencoba mengimplementasikan semua aspek hukum Islam dan perundang-undangan mereka. Bab 10 yaitu mengenai interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi hukum dan gejala sosial merupakan hubungan antara hukum dengan gejala sosial yang sedang berlangsung, atau sebuah masalah hukum yang timbul akibat diberlakukannya sebuah aturan hukum. Adanya perubahan dalam aturan hukum akan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian bab 11 yaitu hukum Islam dan perubahan sosial. Hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial saling berkaitan dan bersifat timbal balik. Artinya, hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial. Dan sebaliknya, perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Kemudian bab 12 mengenai hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dan bab 13 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat, dan yang terakhir, bab 14 pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat diantaranya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan. Secara individu maupun kelompok yang berkepentingan, pengaruh perubahan masyarakat untuk mempertahankan keadaan yang sekarang dan menampilkan peranan positif. Sedangkan pada individu maupun kelompok lain, perubahan masyarakat berpengaruh untuk mengadakan perubahan secara progresif dan dianggap menampilkan peranan negatif. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.